Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praetno Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf TV dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, kita selalu mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat untuk umat. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menyambung pembicaraan kita minggu yang lalu. Ternyata ini banyak yang menyangkut pautkan dengan karya Rabi Sa'adiyah Gaon. Dari umat Kristen, mereka menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Jadi mereka menganggap bahwa karya Rabi Sa'adiyah Gaon ini dianggap mengancam kekristenan. Bahkan dianggap dipengaruhi oleh Islam karena adanya persekusi dan intimidasi dari imperium Muslim saat itu. Bagaimana menanggapi ini, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Pembicaraan kita atau diskusi kita malam ini, kita akan mencoba untuk menelusuri jejak data yang termaktub pada dokumen tradisi Yahudi yang paling dikenal dalam tradisi Arab, yakni Kitab Taurat bil Lughatil Arabiyyah. Jadi ini kitab Taurat. Biasanya kalau kita sebut kitab Taurat itu kan bahasanya Ibrani. Bahasa yang asli itu kan bahasa Ibrani. Maka disebut Hamisha Khumsi Torah. Jadi ada Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Atau saudara kita, kaum Kristiani menyebutnya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Ya. Ini semua disebut Hamisha Khumsi Torah. Dan itu bahasa Ibrani aslinya. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, ini menjadi sebuah prestasi besar, sehingga Taurat yang aslinya bahasa Ibrani itu bisa dipahami dalam tradisi atau kultur Arab. Pertanyaannya, sejak kapan Taurat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Siapa yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Arab? Dan apakah penerjemahan Taurat ke dalam bahasa Arab dari bahasa Ibrani itu diwakili oleh dua penganut agama yang berbeda, yakni penganut agama Yahudi dan penganut agama Kristen? Nah, ini perlu penjelasan. Nah, sekarang kita mulai supaya pembahasan kita bisa dipahami secara sistematik. Saya berkata bahwa Taurat versi terjemahan bahasa Arab pertama kali, saya ulangi lagi, yang pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu dari tradisi Yahudi, bukan tradisi Kristen. Jadi kalau Pak Edi tanya kepada saya, sejak kapan kitab Taurat bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan itu dari tradisi Kristen atau tradisi Yahudi? Jawaban saya sederhana, tradisi Yahudi, bukan tradisi Kristen. Ini bicara Taurat ya, bukan bicara Perjanjian Baru, tapi bicara Taurat. Nah, siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah Rabi Sa'adiyah Gaon Al-Fayyumi yang kemarin kita bahas. Beliau lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. 942 ya. Berarti ini abad ke-10, 10 Masehi ya. Kalau dikonversi ke dalam versi Hijriyah, yakni tahun Hijriyah, itu beliau lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti ini masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ya, masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Bayangkan, kalau kita bicara mengenai Bani Abbasiyah, itu kan ilmu pengetahuan terbuka secara luas.
tidak pandang bulu apakah itu Muslim, apakah itu Nasrani, apakah itu Yahudi, mengalami kebebasan luar biasa, euforia pengetahuan luar biasa. Jadi tidak ada persekusi di situ. Bahkan mereka berkolaborasi untuk melakukan upaya revitalisasi pengetahuan di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Oke. Nah, tokoh yang bernama Rabai Saadia Gaon ini sekali lagi adalah orang pertama yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pertanyaannya sekarang, ketika beliau menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, itu dipengaruhi oleh tradisi Islam atau netral atau independen? Saya ulangi lagi, apakah dipengaruhi oleh semangat keislaman atau justru independen sesuai dengan cara berpikir Yahudi itu sendiri dengan kultur Arabnya yang disebut sebagai Yahudi musta'ribah. Jadi tidak ada kaitannya dengan tradisi Islam. Atau sebaliknya, karena memang dipengaruhi oleh tradisi Islam. Nah, ini yang harus kita jawab karena ada tuduhan kan? Apa tuduhannya Pak Edi? Tuduhan yang masih tadi ya? Ya. Kristen menyembunyikan data otentik yang dianggap mengancam kekristenan. Karya yang komentar. Oh, yang komentar ya. Ini ada komentar dari saudara Tanu Wijaya. Jadi pemirsa, saya kasih tahu dulu ya. Jadi pembahasan kita ini juga akan sekaligus menjawab ada dua komentar yang perlu kita kritisi dan kita perjelas supaya pemirsa juga lebih paham ya. Ini ada seorang pemirsa yang bernama Tanu Wijaya. Ini dia bertanya, maaf Ustadz Ali, tapi apa yang Anda sampaikan tidak membuktikan Muhammad keturunan Ismail. Cobalah menarik kesimpulan menurut keilmuan atau akademis. Anda terlalu bersandar kepada pendapat seorang rabi Yahudi, yaitu Saadia Gaon. Ingat, Saadia Gaon diragukan kenetralannya, mengingat dia hidup saat Islam sangat berkuasa, dan semua tahu saat itu siapa yang berani menentang Islam atau penguasa akan mengalami persekusi atau aniaya, bahkan akan dibunuh. Hanya karena istilah syarif lalu merupakan bukti keturunan Ismail. Lemah sekali penalarannya. Ini ada yang bertanya ini. Coba lihat dan cermati komentar tadi. Ada sesuatu yang sangat muskil di situ. Seakan-akan ketika Saadia Gaon atau Rabai Saadia Gaon hidup pada masanya, itu berada dalam ancaman kekuasaan Islam dan dibunuh. Padahal tadi sudah saya katakan, pada masa Bani Abbasiyah, kekhilafahan Bani Abbasiyah, gerbang pengetahuan itu dibuka luas, dan umat Yahudi maupun Nasrani dengan umat Islam bersatu dalam persoalan pengetahuan itu. Saling bekerja sama, makanya ada Baitul Hikmah. Dan Baitul Hikmah itu bukan hanya kesarjanaan Muslim yang ada di situ, tapi yang Kristiani juga ada di situ. Kemudian yang Yahudi pun juga mengalami kebebasan. Ini Saadia Gaon ini hidup di negara mana? Ya, di pemerintahan Islam waktu itu yang berkuasa, karena beliau hidup di kawasan Baghdad. Oh, daerah Baghdad. Daerah Baghdad. Dan Rabai Saadia Gaon ketika menulis karyanya, apakah betul dalam tekanan pemerintahan Islam? Nah, ini yang harus kita jawab. Lalu jawaban saya apa? Tidak ada tekanan apapun. Dan kita bisa cek dari data itu sendiri. Ya, kita mulai pembuktian data. Pak Edi bisa lihat kitab Kejadian pasal 33 ayat 18. Kitab Kejadian 33 ayat 18. Kejadian 33 ayat 18. 33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem.
di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, coba ulangi lagi. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah, kita lihat di situ, kalau versi bahasa Indonesia, itu muncul kata Sichem, kota Sichem, ya. Dan itu persis seperti teks aslinya bahasa Ibrani. Yakub memasuki kawasan yang disebut kawasan Sichem. Ya. Dan istilah Sichem itu bahasa Ibrani. Tapi kalau kita lihat dalam Taurat versi bahasa Arab ini, ya, yang merupakan hasil karya dari Rebbeisa Abia Gaon, tidak tertulis Sichem. Tapi dikatakan begini, wa dakhala Ya'qub saliman ila qaryatin Nablus allati fi baladi Kan'an. Dan Yakub memasuki kawasan dengan selamat ke kota yang disebut Nablus atau Nablis, yakni suatu wilayah yang ada di kawasan Kan'an. Di dalam terjemahan versi bahasa Arab ini tidak muncul kata Sichem, tapi disebut Nablis. Kenapa disebut Nablis? Karena konteks masa itu ketika Rebbeisa Abia Gaon hidup, kawasannya itu tetap sama, tapi namanya yang berubah. Kawasannya sama. Namanya berubah, tapi kawasannya tetap. Kotanya disebut Nablus, yang sampai sekarang juga disebut Nablus. Dulu disebutnya Sichem. Jadi, apakah pengubahan nama Nablus atau Nablis di sini karena pengaruh dari tekanan pihak Islam? Tidak. Islam tidak ada kepentingan dengan kota Nablus. Islam tidak ada kepentingan dengan nama kota yang disebut Nablus ini. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi Rebbeisa Abia Gaon mengganti nama Sichem menjadi nama Nablus itu sebagai padanan, bukan sesuatu karena tekanan dari imperium Islam. Ini satu contoh ya. Contoh yang kedua, Pak Edi bisa lihat keturunan Adam yang bernama Henok. Bisa lihat Pak, misalnya kitab Kejadian pasal yang kelima ya. Kejadian pasal 5 ayat. Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat pertama itu kan menyebutkan keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Ya, pada kemudian, waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Oke. Kemudian ayat yang ke-6, Adam punya anak Set. Ya. Kemudian Set punya anak Enos. Ayat yang ke-9. Ya. Enos kemudian punya anak namanya Kenan. Pada ayat yang ke-12 disebutkan punya anak Mahalalel, ayat yang ke-15. Mahalalel punya anak yang bernama Yared, ayat yang ke-19. Yared punya anak yang bernama Henoh, ayat yang ke-21. Betul? Ya. Dalam bahasa Ibraninya tetap tertulis nama Henoh, bahasa Ibraninya. Sekarang kita lihat pada karya Abia Gaon di sini. Di dalam karya Abia Gaon, pasal 5 ayat yang ke berapa tadi? 21. Pasal yang kelima, ayat yang ke 21. Di sini disebutkan, walamma asya Hanuh, disebutkan maka tatkala Hanuh berusia Hamsa wasittina sana, 65 tahun. 65 tahun. Disebutkan nama Hanuh ya. Namanya Hanuh. Di sini Henok. Kalau bahasa Ibraninya Henok. Arab. Kalau diarabkan Hanuh. itu menjadi Hanuh. Ini versi Rebbeisa Abia Gaon. Pertanyaannya, siapa itu Hanuh? Apakah istilah Hanuh itu pengaruh dari tradisi Islam? Tidak ya. Nah, kita uji dari data yang termaktub di dalam satu referensi Islam itu sendiri. Di dalam
salah satu referensi Islam, misalnya Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban. Ini yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, yang ditahqiq oleh Su'aib Arnaud. Di sini ada salah satu hadis, ya, ada salah satu hadis menyebutkan istilah atau nama-nama kunci. Di sini disebutkan, ya Abadzar, ya Abadzar, arba'atun suryaniyun, Adam, Wasid, wa Ahnuh, wa huwa Idris, wa huwa awwalu man khat bil kalam. Jadi, wahai Abu Dar, ada 4 orang yang menggunakan bahasa Suryani, yakni Adam, Sid, wa Ahnuh, wa huwa Idris, dan juga Ahnuh, yakni Idris. Dialah orang yang pertama kali mengajarkan dengan pena. Wa Nuh, dan juga Nuh. Jadi di sini ada informasi Ahnuh, dialah Idris. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya Rabai Sa'ad Gaon itu berada dalam persekusi tradisi Islam atau berada dalam cengkraman tradisi Islam, kenapa Rabai Sa'ad Gaon tidak mengubahnya nama menjadi Idris di sini? Oh, Ya kan? iya, iya. Di sini tetap menggunakan nama Ahnuh. Anuh, apa? Ahnuh. Ahnuh itu Idris. Kalau dalam versi Islam itu disebut Idris. Kalau seandainya Rabai Sa'ad Gaon itu berada dalam persekusi tradisi Islam, Diganti Idris. seharusnya di sini tidak tertulis Ahnuh. Seharusnya tertulis Idris. Karena tradisi Islam mengenal dengan nama Nabi Idris. Meskipun tradisi Islam tahu Idris itu adalah nama lain dari Ahnuh. Dan hadisnya tercantum di sini, ya kan? Disebutkan wa Ahnuh wa huwa Idris, dan Ahnuh itulah Idris. Tapi masalahnya, kenapa Rabai Sa'ad Gaon tidak menggunakan nama Idris di sini? Kalau seandainya tercantum nama Idris, berarti betul Rabai Sa'ad Gaon berada dalam persekusi tradisi Islam. Tapi faktanya tidak kan? Tetap menggunakan istilah Ahnuh. Berarti dia punya independensi. Tidak berada dalam kungkungan tradisi Islam. Tidak ingin menyenangkan Islam. Tidak ingin menyenangkan penguasa Muslim. Dengan mengganti nama menjadi Nabi Idris gitu. Iya. Artinya apa? Tuduhan yang mengatakan bahwa Rabai Sa'ad Gaon itu orangnya tidak netral karena dipengaruhi oleh tradisi Islam, berada dalam pengawasan tradisi Islam, maka dia mengganti semuanya dengan istilah-istilah Islami. Padahal di sini tidak. Tetap mencantumkan nama Ahnuh, tidak menggantinya dengan nama Idris. Ini contoh ya, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, dalam Taurat versi bahasa Arab ini ada nggak disebutkan nama Ever? Salah satu dari keturunan Nuh itu adalah Ever. Kita bisa lihat pasal yang ke-12 ini. Ya, 12 ya. Sorry, bukan 12, 11. 11 ayat. Pasal 11 ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arphaxad. 2 tahun setelah itu Airbah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arphaxad, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arphaxad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arphaxad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek.
Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Oke, dari pembacaan itu, Pak Edi bisa punya kesimpulan bahwa Eber itu adalah keturunan Nabi Dari Nuh. Nabi Nuh. Betul ya? Ya. Lihat ayat yang ke-16 itu. Ya. Tolong dibaca terjemahannya ayat 16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Oke. Setelah Eber usia 34 tahun, dia memperanakan Peleg. Peleg. Eber itu bahasa Ibrani-nya. Eber. Ya. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masih mempertahankan nama Eber. Kita lihat yang versi Rebaya Sadia Gaon dalam Taurat bahasa Arabnya ini tertulis nama siapa. Di sini dikatakan walamma asa Eber ini disebutkan walamma asa Eber arba wa thalathina sanah aulada Falik. Maka tatkala telah berusia 34 tahun, aulada Falik, beliau memperanakkan Peleg. Di sini tertulis nama Eber. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, siapa itu Eber? Eber di sini Eber ya. Masih mempertahankan nama Eber. Ini versi Rebaya Sadia Gaon. Kita lihat tradisi Islam. Siapa itu Eber? Di dalam kitab ini, Kitab At-Tijani fi Muluki Himyari, ini diterbitkan di San'a, Yaman. Ini adalah karya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu salah seorang an-nasabah, ulama ahli nasab, yang hidup pada abad kedua Hijri. Dan apa yang disebutkan di dalam kitabnya ini, sebagai bukti bahwa ada tokoh yang populer di kalangan tradisi Islam, di sini disebutkan pada halaman 326. Innama al-Yaman min waladi Hudin wasmuhu bisuryaniyah Abir. Dan sesungguhnya orang-orang Yaman itu berasal dari keturunan Hud. Nabi Hud. Wasmuhu bisuryaniyah Abir. Dan dalam bahasa Suryani disebut Abir. Wa bainahu wa baina Ibrahim alaihissalam tamanumi'ati sanatin. Antara Abir dengan Ibrahim alaihissalam itu jaraknya 800 tahun. Teks ini membuktikan bahwa Abir itu adalah Nabi Hud. Nabi Hud dalam bahasa Suryani disebut dengan nama Abir. Pertanyaannya, dalam Al-Quran ada nggak nama surah Nabi Hud? Surah Hud? Ada kan? Itu sangat Islami itu. Surah yang berjudul Surah Hud. Kan ada surah Yusuf, ada surah Maryam, ada surah Ibrahim, ada surah Hud. Pertanyaannya, kalau Abir itu adalah nama dalam bahasa Suryani, nama dari Nabi Hud, pertanyaannya, kenapa Rebaya Sadia Gaon dalam Taurat berbahasa Arab tidak mengganti nama Eber dengan nama Hud di sini? Artinya apa? Berarti Rebaya Sadia Gaon tidak terkooptasi dengan tradisi Islam. Eber itu ternyata Nabi Daud. Nabi Hud ya. Islam tahu bahwa Nabi Hud itu ya Abir. Abir bahasa Suryani, kemudian diarabkan menjadi Hud. Tapi masalahnya, Sadia Gaon sebagai seorang rabi besar yang diakui otoritasnya dalam tradisi Yahudi tidak mengganti nama Abir menjadi Hud di sini. Artinya apa? Tidak berada dalam kooptasi tradisi Islam. Sudah cukup menjadi bukti ini. Berarti beliaunya menulis
masih memakai independensi, independensi, tidak karena tekanan dari pihak imperium atau pengaruh Islam, atau pengaruh tradisi Islam, atau karena berada dalam persekusi tradisi Islam. Faktanya apa yang saya jelaskan tadi semakin menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rebah Saadia Gaon itu benar-benar independen dan tidak ada hubungannya dengan pengaruh tradisi Islam. Kalaupun misalnya di dalam Quran itu ada nama Makkah, ada nama Madinah, itu kan tradisi Islam. Kira-kira apa yang harus dijawab? Sangat sederhana. Lihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 30. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa. Sebelumnya ke ayat arah yang ke 28, coba 28. Ayat 28. Obal, Abimael dan Seba. Bentar. Mulai ayat yang ke 27. Hadoram, Uzal dan Dikla. 26 ya? 26 ya. Yoktan memperanakan Almodad. Terus. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar, Mawet dan Zerah. Hadoram, Uzal dan Dikla. Obal, Abimael dan Seba. Ovir, Hawila dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka. Jadi di situ memberikan informasi bahwa kaum Yoktan itu mendiami suatu kawasan dari kawasan Mesa menuju kawasan Sefara hingga ke kawasan pegunungan sebelah timur. Di situ muncul kata Mesa, Sefara. Ada dua kata menunjuk pada kawasan penting di situ. Mesa, arah Sefar, pegunungan sebelah timur. Ada nggak nama kota Makkah Madinah di situ? Tidak ada. Nggak ada kan? Tapi Rebah Saadia Gaon menuliskan dengan tegas di situ. Bisa katakan begini. Wa kana maskanuhu min Makkah ila antajia ila al-Madinah ila al-Jabr Syarqi. Dan adapun mereka itu mendiami kawasan dari wilayah Makkah hingga menuju kawasan Madinah hingga menuju ke kawasan pegunungan wilayah timur. Disebut Mekah dan Madinah. Makkah Madinah. Nah, ini yang kemudian mereka mencurigai ini karena tekanan dari pihak Muslim, makanya Mesa diganti Makkah, Sefara diganti Madinah. Karena ada kata Makkah Madinah. Tapi masalahnya Siham juga diganti menjadi Nablus tadi. Iya kan? Apakah itu juga tekanan-tekanan? Eber tidak diganti dengan Hud. Iya kan? Henoh tidak diganti dengan Idris. Itu fakta-fakta teks yang termaktub dalam tulisan Rebah Saadia Gaon. Jadi meskipun di sini tertulis Makkah Madinah, bukan berarti ini karena pengaruh atau tekanan dari tradisi Islam. Dan apa yang ditulis oleh Rebah Saadia Gaon menyebut nama Makkah Madinah sampai ke kawasan pegunungan wilayah timur, itu sebetulnya satu nada, satu pesan yang sama dengan tradisi Yunani yang ditulis pada peta Claudius Ptolemeus. Peta Claudius Ptolemeus, beliau menulis karyanya itu pada abad kedua Masehi. Dan petanya itu menyebutkan dua kata kunci kota itu. Yang bagian selatan disebut Makoraba, kemudian ke arah utara disebut Yatripa, baru ke kawasan timur menyebut nama Kasanitai.